Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, sudahkah siap kalian untuk belajar pada hari ini? Siap Ibu. Oke, bagus. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dimohon untuk dipimpin doanya. Baik Bu, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Yang Ibu sebutkan namanya, mohon untuk angkat tangan. Alifia? Hadir. Sisi? Hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir ya pada hari ini. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor tersebut ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal salah satunya adalah cahaya matahari. Nah, Ibu ingin bertanya nih, menurut kalian, mengapa sih tanaman itu selalu disimpan di luar ruangan? Coba siapa yang tahu angkat tangan? Saya tahu Bu. Ya, silakan Alivia. Tumbuhan disimpan di tempat terbuka agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama dalam proses fotosintesis, sehingga akan membuat tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi saya ingin bertanya, jika tanaman tersebut tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, apa yang akan terjadi, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, tapi untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, kalian akan mempelajarinya pada hari ini. Jadi, Ibu harapkan kalian belajar dengan bersungguh-sungguh ya. Baik, Bu. Nah, sehingga dengan mempelajari materi pada kali ini, kita akan mengetahui apa sih itu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara tumbuhan tersebut tumbuh, apakah akan menambah tinggi atau tetap pada keadaan sebelumnya. Nah, sehingga kita dapat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu melaksanakan percobaan tentang pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman melalui praktikum dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman melalui praktikum dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu untuk menyajikan laporan mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman melalui presentasi dengan benar. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah gambar. Apakah ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Perbedaannya terlihat dari warna daun. Nah, daun pada tanaman sebelah kiri berwarna hijau, sedangkan daun pada tanaman sebelah kanan berwarna hijau kekuningan. Nah, benar sekali. Perbedaan dari gambar tersebut mencontohkan bahwa di sebelah kiri adalah tanaman yang normal dan sebelah kanan adalah tanaman yang terkena etiolasi. Di mana seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa etiolasi merupakan keadaan di mana tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga tumbuh secara abnormal. Dapat kita lihat ya bahwa di gambar tanaman yang terkena etiolasi, batangnya itu lebih panjang tetapi terlihat lebih pucat. Sedangkan pada tanaman yang normal, batangnya itu kokoh tapi tidak pucat. Nah, pada daunnya juga, pada tanaman yang terkena etiolasi berwarna hijau kekuningan, sedangkan pada tanaman normal berwarna hijau. Nah, hal tersebut terjadi karena pada tanaman yang terkena etiolasi, kurangnya pembentukan kloroplas akibat kurangnya cahaya matahari yang diterima oleh tanaman tersebut. Setelah melihat gambar yang Ibu tampilkan, Ibu ingin kalian untuk menyebutkan rumusan masalah terkait fenomena ini. Nah, siapa yang ingin menyebutkan rumusan masalahnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Silakan. Apakah cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Baik, bagus. Lalu siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Apakah terdapat perbedaan antara tanaman yang disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari dan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari? Baik, bagus sekali ya rumusan masalah yang sudah dimunculkannya. Nah, sekarang sesuai dengan langkah pemecahan masalah, Ibu ingin kalian menyampaikan hipotesis terkait rumusan masalah yang sudah kalian buat. Ayo, menurut Alipia, terkait rumusan masalah yang sudah disampaikan tadi, bagaimana hipotesisnya?
Hipotesis menurut saya yaitu cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena jika tanaman mendapatkan cahaya matahari yang optimal, maka tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik. Nah, lalu kepada Sisi, setelah tadi menyampaikan rumusan masalahnya, bagaimana nih hipotesisnya menurut Sisi sendiri? Hipotesisnya yaitu terdapat perbedaan antara tanaman yang disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari dan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, Bu. Seperti di gambar yang sudah ditampilkan tadi, bahwa tanaman yang terkena cahaya matahari ini akan berdaun hijau dan batangnya tidak pucat, sedangkan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, daunnya hijau kekuningan dan batangnya pucat serta terlihat lebih kecil. Baik, bagus sekali atas hipotesisnya. Terima kasih ya. Nah, berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan kali ini, kita akan melaksanakan praktikum mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Nah, sekaligus untuk menguji hipotesis yang sudah kalian sebutkan pada pertemuan kali ini. Sebelum praktikum dimulai, Ibu ingin kalian berkumpul terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Sudahkah semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Baik. Nah, jika sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok. Apakah semua kelompok sudah menerima LKPD? Sudah, Ibu. Nah, jika semuanya sudah mendapatkan LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait prosedur pada praktikum yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, berkumpullah dengan kelompok masing-masing. Sudah berkumpul ya semuanya? Sudah, Bu. Baik, lalu siapkan alat dan bahan. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan yang Ibu sebutkan pada pertemuan kemarin? Sudah, Ibu. Bagus sekali. Nah, lalu berilah label pada kedua buah gelas plastik, misalnya dengan label A dan B atau label 1 dan label 2. Kemudian, letakkan kapas pada gelas plastik A dan B, kemudian basahi dengan air secukupnya. Jangan banyak-banyak ya. Nah, kemudian masukkan 10 biji kacang hijau ke dalam plastik A dan 10 biji kacang hijau ke dalam plastik B. Nah, letakkan gelas plastik A di tempat yang terkena cahaya matahari dan gelas plastik B di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau tempat gelap. Lalu, agar kelembabannya terjaga, kalian harus memberikan air pada kedua gelas tersebut secara teratur. Nah, kemudian amati dengan cermat setiap hari bagaimana kondisi perubahan yang terjadi pada kedua gelas tersebut. Kemudian catatlah hasil ke dalam tabel 1.1 setelah 5 hari berkecambah. Bandingkan dengan panjang kecambah, warna, dan keterangan lainnya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam lembar LKPD. Setelah itu, buatlah kesimpulan tentang perbedaan panjang dan kondisi kecambah karena pengaruh cahaya pada perkecambahan. Nah, setelah itu, Ibu menginginkan perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan pada LKPD tersebut. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah mengerti dengan prosedur yang Ibu sampaikan? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Nah, jika sudah mengerti, Ibu persilakan kalian untuk melaksanakan praktikum ya. Baik, Ibu. Kelompok 2 apakah mengalami kesulitan? Tidak, Ibu. Oh, baik. Jika tidak, silakan lanjutkan ya. Nah, waktu pengerjaan untuk praktikum sudah selesai, Ibu ingin kalian mempersiapkan jawaban untuk dipresentasikan oleh tiap kelompok. Nah, kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Saya, Bu. Silakan kelompok 5. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zahra, merupakan perwakilan kelompok 5, akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pada pertemuan kali ini.
Nah, variabel manipulasi, apa yang kamu ubah, yang diubah itu cahaya matahari. Kemudian, definisi operasional variabel manipulasi yaitu tanaman A disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung, sedangkan tanaman B disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, yaitu di tempat yang gelap. Kemudian, variabel respon, yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kecambah pada tempat gelap dan tempat yang terang. Kemudian, definisi dari operasional variabel respon, yaitu kecambah dilihat sehari sekali, kemudian diamati perbedaannya, serta diukur panjang batangnya. Nah, yang kelima yaitu variabel kontrol. Nah, yang dilihat itu dari segi penyiraman atau air, jenis biji kacang hijau, dan media tanam. Kemudian, definisi operasional variabel kontrol, yaitu kedua kecambah disiram setiap hari, jenis biji kecambah dan media tanam yang digunakan sama. Nah, untuk pengamatan kecambah yang kelompok kami lakukan, dilakukan selama 5 hari. Untuk hari pertama yaitu ketika memulai praktikum, untuk kecambah A yaitu di tempat yang terang belum menunjukkan pertumbuhan, dan yang B juga kecambah yang disimpan di tempat gelap belum ada pertumbuhan. Untuk kondisi kecambahnya yaitu yang A kotiledon terlihat dan yang B kotiledon terlihat. Kemudian untuk hari yang kedua, panjang kecambah A sudah mulai bertambah yaitu 0,7 cm dan kecambah B 1,5 cm. Kondisi kecambah A ini batang mulai tumbuh, B juga batang mulai tumbuh. Untuk hari ketiga, panjang kecambah A 1,8 cm, sedangkan kecambah B 2,3 cm. Untuk kondisi kecambah A ini belum terdapat daun, sedangkan pada kecambah B sudah tampak daun. Kemudian hari keempat, panjang kecambah A bertambah menjadi 2,8 cm dan kecambah B bertambah menjadi 3,2 cm. Sedangkan kondisi kecambah A ini batang tidak berwarna putih pucat, sudah terdapat daun. Sedangkan pada kondisi kecambah B batang berwarna putih pucat, warna daun hijau kekuningan. Dan pada hari terakhir yaitu hari kelima, panjang kecambah A 3,4 cm dan panjang kecambah B 4,3 cm. Dengan kondisi kecambah A, batang bertambah tinggi, daun juga sedikit bertambah besar, sedangkan kecambah B, batang bertambah tinggi, daun bertambah besar. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Apakah pertumbuhan dan perkembangan masing-masing individu kecambah sama? Jawabannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan masing-masing individu kecambah ini tidak sama ataupun berbeda. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kecambah lebih cepat pada kecambah yang disimpan di tempat gelap dibandingkan dengan kecambah yang disimpan di tempat yang terang. Kemudian yaitu faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan tersebut, yaitu faktor eksternal berupa cahaya matahari. Jelaskan tipe perkecambahan yang terjadi, yaitu perkecambahan jenis perkecambahan epigel. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silahkan. Nah, saya ingin bertanya, kan tadi kelompok menyampaikan bahwa tipe perkecambahannya yaitu tipe perkecambahan epigel. Nah, apa yang dimaksud dengan tipe perkecambahan epigel tersebut? Apakah bisa dijelaskan? Baik, untuk perkecambahan epigel ini yaitu di mana kotiledon naik ke atas atau ke permukaan tanah. Tipe perkecambahan epigel ini ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas. Apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 5. Kami kembalikan lagi kepada guru. Benar ya, seperti apa yang sudah Alipia jelaskan, bahwa tipe perkecambahan epigel yaitu tipe perkecambahan di mana kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, jenis perkecambahan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa perkecambahan epigel merupakan tipe perkecambahan yang kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Seperti contoh kecambah kacang hijau. Nah, lalu perkecambahan hipogel yaitu kotiledonnya tetap menetap di bawah permukaan tanah. Seperti contoh adalah kacang kapri. Sekarang kepada kelompok 5 untuk menyimpulkan hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Baik, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil presentasi tadi. Jadi, faktor eksternal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, terutama cahaya matahari yang merupakan faktor eksternal. Nah, ketika tanaman tidak menerima cahaya matahari, maka akan terjadi etiolasi. Etiolasi tersebut ditandai dengan tanaman yang tumbuh lebih cepat, tetapi dengan keadaan batang yang ramping dan daun hijau kekuningan. Hasil praktikum ini sesuai dengan hipotesis yang telah disebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari hasil diskusi kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika tanaman disimpan di tempat yang gelap, maka akan terjadi etiolasi, di mana etiolasi merupakan keadaan tumbuhan yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sehingga tumbuhan akan tumbuh dan berkembang secara abnormal. Nah, ketika tanaman mengalami etiolasi, maka tanaman ini tidak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Seperti contoh yang sudah kalian amati pada praktikum kali ini, bahwa kecambah tersebut yang disimpan di tempat gelap akan lebih cepat tumbuhnya, tetapi memiliki batang yang kurus dan terlihat pucat. Nah, bila tidak ada cahaya, maka tanaman ini akan mengaktifkan hormon auksin, sehingga hormon auksin akan bekerja secara maksimal untuk membantu mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman. Kaitan hormon auksin dengan pertumbuhan tanaman yaitu hormon auksin bertindak sebagai pengatur pembesaran sel serta sebagai pengatur pemanjangan sel pada meristem ujung. Nah, hormon auksin ini berfungsi sebagai hormon yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik itu pada akar maupun pada batang. Akan tetapi, hormon auksin ini memiliki sifat yang pekat terhadap cahaya. Karena itu, ketika tanaman disimpan di tempat yang lebih terang, maka kinerja hormon auksin ini akan terlambat sehingga pertumbuhannya tidak terlalu cepat seperti pada tanaman yang disimpan di tempat gelap. Nah, tetapi meskipun begitu, batang pada tanaman di tempat terang tersebut akan lebih kokoh dan tidak berwarna pucat. Selain itu, daun pada tanaman yang disimpan di tempat terang cenderung lebih sempit, tetapi memiliki jaringan mesofil yang lebih besar. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana yang sudah kita ketahui bahwa cahaya matahari merupakan energi utama untuk tanaman dalam berfotosintesis, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, tetapi tidak hanya cahaya matahari saja sebagai faktor eksternal pada tanaman. Nah, faktor eksternal lainnya seperti air, nutrisi, pH, kelembapan, oksigen, dan gravitasi juga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, karena itu, jika kita ingin tanaman yang kita rawat tumbuh dengan baik, maka kita harus memberikan nutrisi dan kebutuhan lainnya yang cukup untuk tanaman. Nah, tetapi jangan sampai ya tanaman yang kita rawat itu disimpan di tempat yang lebih panas atau kita memberikan air yang terlalu banyak, karena tetap saja hal tersebut dapat merusak tanaman. Bagaimanapun juga, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya anak-anak. Baik, Bu. Ibu ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada kelompok yang sudah mempresentasikan LKPD-nya, serta kelompok yang sudah memperhatikan dan terlibat aktif pada diskusi kali ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar soal terkait post-test terkait pertemuan pada kali ini. Baik, Untuk Bu. dikerjakan ya. Baik. Baik, waktu pengerjaan untuk post-test sudah habis ya anak-anak. Silakan untuk dikumpulkan lembar post-testnya. Baik, Bu. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis pada makhluk hidup. Jadi Ibu harapkan kalian sudah belajar bab tersebut di rumah terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Menutup pertemuan pada hari ini, Ibu ingin satu dari kalian menyampaikan lesson learning. Siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Silakan Sisi. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor eksternal tersebut diantaranya cahaya matahari, air, oksigen, nutrisi, kelembapan, pH, dan gravitasi. Jika tanaman tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka tanaman akan mengalami etiolasi yang menyebabkan tanaman akan tumbuh secara abnormal. Tetapi jika tanaman mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam pelajaran kita sudah habis. Jadi mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada kelas Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu harap semoga ilmu yang sudah Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ibu tutup kelas kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.